مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki 10 hari pertengahan bulan suci Ramadan. Tidak terasa begitu cepat hari-hari berlalu. Mari kita mohon kepada Allah, semoga segala hal kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan suci ini bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah, amalan pertama yang dibiasakan oleh Nabi SAW pada bulan Ramadan itu banyak berbuat baik dengan bersodakoh. Apa itu sodakoh? Jikalau sodakoh itu dimaknai dengan menyiapkan uang kemudian dimasukkan ke dalam kotak infak atau sodakoh, maka maknanya itu sangat sempit. Dalam bahasa fikih, yang dinamakan sodakoh ialah kullu ma'rufin sodakotun. Semua perbuatan baik yang mungkin bisa kita kerjakan disebut sodakoh. Jadi bentuknya tidak hanya lewat uang. Ada amalan fisik, itu sodakoh. Misalnya, Anda keluar dari rumah, tiba-tiba ada duri, ada kulit pisang, ada sampah yang menghalangi jalan. Kemudian Anda ambil sampah itu, Anda ambil kulit pisang itu, Anda ambil duri itu, kemudian Anda tempatkan di tempat sampah, itu sodakoh. Ada pahala di situ. Anda pergi ke masjid, tiba-tiba ada kotoran di serambi atau teras masjid. Kemudian Anda bersihkan, Anda sucikan, itu juga sodakoh. Hal yang demikian itu disebut dengan sodakoh jasad. Sodakoh menggunakan perangkat media tubuh kita, fisik kita. Jenis sodakoh yang kedua ialah sodakoh dengan harta. Sodakoh maliyah. Sodakoh harta ini disebut juga salah satunya dengan nama infak. Infak itu menggunakan materi, bisa dengan uang, bisa dengan pakaian, bisa dengan makanan, bisa dengan minuman, atau hal lainnya yang berupa materi. Infak dengan uang, kebanyakan orang bersodakoh itu hanya saat mendapatkan kelebihan harta. Padahal bahasa Al-Qur'annya itu jadikan program. Jadi menurut bahasa Al-Qur'an, niat kita mencari harta itu buat infak. Bukan saat mendapat harta baru infak. Cara berpikirnya kata Al-Qur'an, kalau kita ingin dimudahkan harta, maka kita niatkan saya ingin mencari harta itu supaya bisa cari amal soleh. Kalau cuma buat mengumpulkan harta, jangankan Anda yang beriman, yang tidak beriman pun bisa mengerjakan itu. Coba kita lihat orang yang tidak beriman. Banyak sekali yang kaya. Mereka kerja, dan kerja untuk mengumpulkan harta. Kalau kita kerjanya cuma mengumpulkan harta, lalu apa bedanya kita dengan orang yang tidak beriman dalam hal itu? Maka saat kita mengumpulkan harta, turun konsep dalam Al-Quran surah ke-28 Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, hai kamu, silahkan kamu cari harta sebanyak-banyaknya. Nanti yang akan kamu dapatkan itu, kalau ingin diberi Allah yang mudah, maka niatkan untuk akhirat. Karena apa? Mungkin ada orang yang di antara kita yang rajin tahajud, Anda belum bisa. Ada yang rajin puasa, Anda belum kuat. Susul mereka dengan kemampuan Anda dalam mendapatkan harta. Nanti dari situ cari surga dari harta itu dengan cara infak. Tapi jangan dulu diinfakkan karena
Allah berkata, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Sebelum infak, cukupkan dulu kebutuhan keluarga Anda. Infak itu ada dua. Satu, infak untuk keluarga. Setelah cukup untuk keluarga, baru yang kedua, silahkan keluar untuk mencari surga Anda sekeluarga. Misalnya, gaji Anda 20 juta. Dihitung-hitung kebutuhan rumah tangga Anda cukup dengan uang 15 juta. Maka kalau kebutuhan Anda 15 juta, kemudian Allah kasih 20 juta, maka 5 jutanya itu untuk cari akhirat. Maka programkan zakatnya, infaknya. Jadi bukan infak dulu yang keluar, sedangkan keluarga tidak diurus. Jika seperti itu, maka zalim jatuhnya. Makanya ketika suami mencari harta benda, kewajiban pertamanya itu adalah menginfakkan terlebih dahulu untuk keluarganya. Maka orang-orang yang beriman itu hendaknya punya program infak. Setiap bulan punya program. Misalnya saya ini punya 100.000 dibagi 30 hari. Bismillah, niatkan keikhlasannya. 3.000, 3.000, 3.000 setiap hari. Setiap hari infak. Yang penting ikhlas, walaupun lebih sedikit dari itu. Tidak mengapa, karena Anda kerja dengan keringat Anda. Jika 1.000.000 tidak ikhlas, sedangkan 1.000 ikhlas, maka ikhlas itu yang punya nilai. Masih beruntung kata Allah lewat lisan Nabi. Yang dinilai itu nilai keikhlasannya, bukan kuantitas atau jumlahnya. Jika semakin banyak dan semakin ikhlas, itu jauh lebih bagus. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasi mencari harta itu bukan dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Sudah terkumpul, baru keluar zakatnya, keluar infaknya. Bukan seperti itu. Tetapi seperti ini caranya. Anda niatkan ingin zakat, niatkan ingin infak, lalu Anda cari harta setelah itu. Lalu buatkan pemetaan infak atau program infak selama setahun, sebulan, dan harian. Seperti contoh sebelumnya. Infak itu bisa pindah-pindah, tidak hanya untuk di satu tempat saja. Bisa kepada kerabat yang membutuhkan, ke masjid, ke anak yatim, ke fakir miskin, dan lain sebagainya. Nah sekarang, mumpung kita masih di bulan Ramadan, kita siapkan infak untuk akhirat kita. Yang punya uang 3 juta silahkan, yang punya 300.000 silahkan, yang punya 3.000 sekalian pun silahkan. Setiap harinya kita keluarkan, itu bernilai pahala. Apalagi khusus di bulan suci Ramadan, nilai pahalanya 700 kali lipat dari hari biasa. Dasarnya apa? Ada di hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 1945. Kullu amali bani adama yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu macam kebaikan diberi pahala 10 hingga 700. Allah azza wa jalla berfirman, selain puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberikan pahala. Bagaimana kalau tidak ada uang? Bisa dengan makanan, walaupun dengan sebiji kurma. Kalau Anda punya kue, beri kue itu. Kalau Anda punya buah, beri buah itu. Jika tidak punya makanan, bisa dengan minuman. Kata Nabi, walaupun dengan sehirup air. Oh, berarti cuma sehirup air, sesedot saja. Tidak, itu bahasa terkecil. Kalau sesedot itu ada pahalanya, apalagi dengan sebotol minuman. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abdullah bin Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dengan nomor hadis 2068. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW adalah manusia paling dermawan, dan puncak kedermawanan Rasulullah itu ada di Ramadan.
Di luar Ramadan saja, ketika ada seorang sahabat yang menginginkan baju yang sedang dipakai oleh Nabi, Nabi langsung beri baju itu kepada beliau. Itu di luar Ramadan. Nabi pernah memberikan seseorang kambing yang jumlahnya antara 2 gunung. Kira-kira 1.000 atau 2.000 ekor kambing, bahkan lebih. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dengan nomor hadis 4689. Ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bahkan jika kita bersedekah di bulan suci Ramadan yang diberkahi, akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kapitalis mengatakan nabung itu pangkal kaya, kalau orang Islam mengatakan sedekah itu pangkal kaya. Konsep ini tidak akan bisa ketemu, karena nabung artinya tidak mengeluarkan, sedangkan sedekah itu artinya mengeluarkan. Maka harus bisa dibiasakan sejak dini, suruh anak-anak kita menabung untuk akhirat. Kasih uang jajan, bilang ke mereka, kalau ada temanmu di sekolah tidak punya makanan, belikan. Jika ada kotak amal masjid, masukkan. Jika ada orang kesusahan, bantulah. Latih dia bersedekah, baik dengan harta ataupun dengan fisik. Kenapa? Karena sedekah pangkal kaya. Begitu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 4933. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Anfiq ya bena Adama unfiq alaik. Wahai ibnu Adam, anak cucu Adam, berinfaklah, niscaya kalian juga akan diberi rizki. Sedekah di bulan Ramadan itu maknanya, mari kita tingkatkan. Karena apa? Belum tentu kita ketemu dengan Ramadan berikutnya. Tapi kalau kita di luar bulan Ramadan, misalnya di bulan Rajab atau di bulan Syawal, kita ingin bersedekah, maka tidak usah menunggu bulan Ramadan. Saat itu juga karena belum tentu kita masih hidup besoknya. Nah, ketika Ramadan tiba, kita tingkatkan, kita perbanyak agar dilipat gandakan. Jangan sampai sedekahnya hanya di bulan Ramadan saja. Selain Ramadan, malah tidak bersedekah sama sekali. Itulah pemahaman yang keliru. Justru kebiasaan bersedekah itu di bulan Ramadan harus memberikan dampak kepada selain bulan Ramadan. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan momen Ramadan ini agar kita bisa menjadi orang yang dermawan di luar Ramadan, bahkan lebih dari itu. Di dalam sedekah pun jangan dengan hawa nafsu. Sedekah itu ada skala prioritasnya. Siapa yang perlu kita perhatikan, yaitu kita penuhi dulu kebutuhan keluarga kita. Jika ada sanak kerabat yang memerlukan, dahulukan mereka. Kalau Anda masih punya hutang, bereskan hutang Anda. Bayar hutang Anda, karena bayar hutang pahalanya lebih utama daripada sedekah. Karena bayar hutang hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Hanya saja kadang kita tidak mengingatkan yang demikian, sehingga orang-orang berbondong-bondong apalagi saat diingatkan. Kalau kamu sedekah apalagi akan digantikan oleh Allah. Sementara dia masih punya hutang, tidak bisa seperti itu. Bayar hutang Anda, baru setelah itu bersedekah. Kecuali hutang itu belum jatuh tempo. Misalnya, hutangnya jatuh tempo 3 bulan kemudian Anda sedekah hari ini. Tentunya dengan harapan bahwasannya di hari yang ditentukan Anda bisa bayar hutang Anda. Maka jangan sampai kita bersedekah dengan hawa nafsu. Mari kita bersedekah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya di bulan suci Ramadan, agar dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang minal aidina, kembali kepada Allah dengan pengampunan, dan wal faizina, orang yang beruntung dengan pahala yang dilipat gandakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.